bisa naik, turun, aktif, telepon. Sudah selesai coba? Ya, sudah. Baik, untuk materi hari ini yaitu strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam dan bisa itu adalah pemicu keharmonisan. Ringkasannya, langkah strategi praktis itu bisa berdasarkan ada pencegahan, ada penanganan, dan ada pemulihan untuk menjaga kerukunan di komunitas multi budaya dan multi agama. Konflik itu bukan salah perbedaan atau seringnya gagal kelola. Keberagaman adalah kekuatan bila dikelola. Konflik lebih muncul karena kegagalan komunikasi, prasangka, dan kurang mekanisme penghargaan. Kita perlu sistem yang membuat perbedaan menjadi sumber solusi, bukan sumber perpecahan. Pemicu konflik di lapangan itu yang pertama ada salah paham budaya atau etika komunikasi, itu memicu gesekan atau memicu konflik. Nah, yang kedua itu respon defensif, memperbesar jarak, muncul kubu dan narasi keseberangan atau muncul kelompok-kelompok yang tidak baik. Terus yang ketiga itu isu kecil dapat meluas cepat bila ada provokasi atau ketidakpercayaan. Lanjut, akar masalah yang berulang itu ada perbedaan interpretasi, yaitu nilai dan norma berbeda menimbulkan makna ganda atas tindakan sehari-hari. Terus minim penghargaan, ketiadaan rasa hormat praktis mempercepat polarisasi. Terus yang ketiga itu ada komunikasi tidak etis, desinformasi, gosip, dan ujaran provokatif memperparah ketegangan. Ini yang sering kita lihat, yaitu ada gosip, ada provokatif, itu bisa memperbanyak konflik di antara masyarakat. Ya. Terus ada beberapa jalur, ada 3 jalur ya pencegahan. Yang pertama itu preventif, yang kedua itu represif, dan yang ketiga itu kuratif. Untuk preventif itu adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadi sesuatu masalah, pelanggaran atau konflik sebelum terjadi. Tujuannya itu mengurangi kemungkinan munculnya masalah. Contohnya itu kita harus ada penyuluhan tentang bahayanya narkoba di sekolah. Terus ada sosialisasi aturan lalu lintas kepada masyarakat. Terus ada pendidikan karakter untuk mencegah kenakalan remaja. Preventif itu sama dengan pencegahan. Terus represif itu adalah sama dengan penindakan, yaitu adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi atau masalah untuk menghentikan, menindak, dan memberikan sanksi kepada pelaku. Tujuan represif itu menegakkan aturan dan memberikan efek jerak. Contohnya ada polisi menindak pelanggaran lalu lintas dengan tilang. Terus ada pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah, yaitu seperti telat, terus mengerjakan tugas atau tidak tepat waktu, ya itu yaitu ada di represif atau penindakan. Terus yang ketiga ada kuratif atau pemulihan penyembuhan, yaitu tindakan yang dilakukan
memperbaiki, memulihkan atau menyembuhkan dampak dari masalah yang terjadi. Tujuannya mengembalikan kondisi seperti semula atau menjadi lebih baik. Contohnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Terus yang kedua itu konseling bagi siswa yang terlibat konflik. Terus yang ketiga itu pengobatan bagi orang yang sakit. Ya, contohnya di rehabilitas ini biasanya kalau sudah ketangkep masalah narkoba itu ada tempat khusus untuk rehabilitas yang pengguna narkoba. Terus yang kedua itu konseling bagi supaya terlibat konflik. Biasanya itu ada di guru BK, ya, itu akan diarahkan seperti apa oleh guru BK. Di sini kan sudah ada. Ya. Terus yang ketiga itu ada pengobatan bagi orang yang sakit, seumpama ada dengan kekerasan, itu pasti yang korban dialihkan ke rumah sakit terdekat. Ya, lanjut ya. Terus ada pilihan lagi, pilihan penyelesaiannya itu ada mediasi dan kompromi. Untuk mediasi sendiri itu adalah pihak ketiga netral memfasilitasi dialog, mengidentifikasi kepentingan dan membangun solusi win to win. Win to win? Gak tahu. Itu bisa menyelesaikan masalah. Ya, terus yang kedua itu ada musyawarah mufakat. Itu sama dengan kompromi. Ya, yaitu kesepakatan praktis yang dapat diterima bersama, mengutamakan fungsi damai daripada pembenaran mutlak. Jadi kita harus musyawarah. Ada masalah di sebuah masyarakat, atau di kelas kita musyawarahkan bersama. Paham? Paham ya? Terus lanjut. Nah, ini ada menurut undang-undang ya, nomor 7 tahun 2012. Kerangka hukum nasional menyediakan alur pencegahan, penghentian, pencegahan. Peran pemerintah, aparat, dan masyarakat terintegrasi untuk menangani konflik sosial. Yang pertama itu ada pencegahan, itu ada kebijakan lokal, ada pendidikan, ada deteksi dini. Yang kedua itu ada penghentian, yaitu prosedur penanganan insiden dan mediasi resmi. Terus yang ketiga itu ada pemulihan, itu ada program rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial. Itu menurut undang-undang. Terus jika konflik itu dibiarkan akan menimbulkan tanda-tanda terlihat seperti rusak, retakan sosial, kegagalan yang besar, intervensi cepat mencegah imitasi provokasi dan mempersempit ruang konflik. Itu kalau kita eskalasi saat itu dibiarkan. Nah, sekarang kesimpulannya dari DPT tersebut itu ada konflik dalam masyarakat yang beragam merupakan hal yang wajar karena adanya perbedaan suku, agama, budaya, bangsa, kepentingan, dan pandangan. Namun, konflik tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi perpecahan. Oleh karena itu, diperlakukan berbagai strategi untuk mengatasi seperti preventif atau pencegahan itu konflik melalui pendidikan, dialog, dan toleransi. Yang kedua itu ada represif, menangani dan menghentikan konflik yang sedang terjadi sesuai aturan hukum. Terus serta ada kuratif, yaitu memulihkan hubungan dan memperbaiki kondisi setelah konflik terjadi. Dengan menerapkan sikap saling menghormati, mengutamakan masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan serta menaati aturan yang berlaku, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Dengan demikian, keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kemajuan bangsa. Sebelum pelajaran kita tutup,
saya ada sebuah pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan tersebut, berarti kalian itu sangat memahami dan mengamati apa yang saya jelaskan. Saya kasih dua pertanyaan pertama, yaitu mengapa perbedaan pendapat dapat memicu konflik? Silakan saya jawab. Silakan Farah. Ya, berdiri. Karena setiap anggota memiliki cara berpikir dan pandangan yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan perselisihan jika tidak dikelola dengan baik. Ya, bagus. Berarti Farah bisa mendengarkan dan mengamati dengan baik. Soal yang kedua, yaitu menurut kalian mana yang lebih penting dalam kelompok, kepintaran atau kerjasama, dan mengapa? Silakan kalian bisa jawab. Silakan. Ain. Kerjasama lebih penting karena keberhasilan kelompok tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kelompokan seluruh anggota. Ya, benar. Untuk strategi konflik itu materinya cukup sampai di sini ya. Mungkin